Nah, ini udah ngarang. Berarti harusnya bunyinya begini. Segala sesuatu tentang syariat. Itu dia. Harusnya bunyinya begitu. Makanya saya bilang, sungguh Anda termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak sempurna dalam menyusun kalimatnya. Iya. Lah, begini. Sekarang begini Bang Rahmat, biar saya selesaikan. Makanya saya bilang, mustahil Anda percaya Al-Quran. Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Saya percaya. Buktinya Anda tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalau bukan nanti likul syai gimana? Saya terjun dari Monas kalau bukan likul syai. Likulli syai'in. Likulli syai'in. Loh, nih 10 jari-jari dan 1 kepala. Dengan segala hormat, tolong sampaikan pesan saya kepada guru Muzuma supaya datang dan mengatur jadwal diskusi dengan saya. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk dukungan dan support Anda sekalian di channel ini, sehingga semakin berkembang dari hari ke hari. Dan di episode kali ini saya akan menunjukkan kepada kita bagaimana Bang Edis lagi-lagi membungkam salah satu murid Bang Zuma, namanya Rahmat Hidayat. Kalau saya lihat mukanya, Rahmat Hidayat ini memang mirip dengan Bang Zuma, juga style rambutnya. Bukan hanya muka dan style rambutnya yang mirip sama Bang Zuma, tapi juga otaknya mirip sekali dengan Bang Zuma. Tong kosong nyaring bunyinya. Baik, kita lihat bagaimana Bang Edis membungkam murid Bang Zuma, Rahmat Hidayat, dalam mengomentari tentang salah satu ayat dalam kitab Q, yang mana kitab Q ini mengklaim dirinya sebagai kitab penyempurna atau menjelaskan segala sesuatu. Baik, teman-teman tolong direkam dan upload sebagai PT kalian masing-masing di TikTok ya. Mantap. Begini, sekali lagi teman-teman tolong dicatat. Kita mulai dari video ini. Action! Baik. Bang Rahmat, saya akan membuktikan bahwa tidak ada seorang muslim pun di bawah kolong langit ini yang percaya Al-Quran, termasuk diri Anda. Saya akan buktikan. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, lagi menjelaskan apapun, menjelaskan segala sesuatu seperti yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat ke-89? Saya jawab betul. Baik, tolong jelaskan kepada saya. Saya lagi dong. Ini langsung poin, langsung terbukti Anda nanti tidak percaya Quran. Itu dia masalahnya, Bang. Setelah ada tanya saya jawab, Anda lagi. Oke, baik, silakan. Silakan. Sekarang saya tanya dengan pertanyaan yang serupa ya, dengan pertanyaan yang serupa. Bang Edis percaya enggak kalau Bible itu merupakan kitab yang sempurna? Tidak. Kenapa? Apa pengertian sempurna itu? Sama seperti yang Mbak Edis tanyakan ke saya, enggak usah bertanya lagi. Sempurna yang saya maksud adalah menjelaskan segala sesuatu. Bible tidak menjelaskan segala sesuatu. Kalau kita mau tahu cara masak martabak, nggak ada di Bible. Makanya saya bilang nggak sempurna. Buktinya saya cari cara bikin martabak, nggak ada. Cara benerin laptop nggak ada di Bible. Sama seperti Al-Quran. Kalau seandainya pemahaman Bang Edis itu hanya penjelasan tentang membuat martabak, tidak ada. Ya, sama seperti Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada juga cara pembuatan martabak. Baik. Betul. Apakah Al-Quran mengklaim bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Coba tampilkan ayatnya. Baik. Saya bacakan ya. Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-89. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan tidak ada seorang muslim pun yang percaya kepada Al-Quran ini. Ya, silakan. An-Nahl 89. Ya, ini terbukti bahwa tidak ada muslim yang percaya Al-Quran. Ya, saya bisa pastikan nggak ada muslim yang percaya Al-Quran. Nih, surat An-Nahl 89. Jangan digelapkan, Bang. Baik. Enggak, saya cuma Dan gelap kamera. ingatlah, Santai aja.
Dan ingatlah ketika kami bangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Perhatikan ini. Dan kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jelas di sini ya. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya? Oke. Ya, saya percaya. Oke. Tolong jelaskan kepada saya apa fungsi sunat menurut Al-Quran. Silakan. Sabar dulu, gantian. Anda kan bertanya tadi, apakah Katanya Bang abang Rahmat percaya dengan Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu. Gimana nih? Tadi kan Bang Edis bertanya. Silakan. Sabar dulu. Silakan. Bang Edis bertanya, apakah Bang Rahmat percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab kan, percaya. Nah, sekarang giliran saya. Oke, silakan. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Edis, yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran itu, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu apa? Sesuaikan dengan konteks kaidah bahasa. Namanya segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya apapun. Sesuaikan konteks. Coba, tadi bahasa Arabnya apa? Aduh. Ini nampaknya mau jurus berbelit ini, Bang. Enggak. Baik, kita cek ya. Gini. Kita cek di dalam bahasa Arabnya. Ya. Wa nazalna. Ya, alaikal kitaba. Ya. Ya. Tibyana likulli syai. Ya, menjelaskan segala sesuatu. Iya. Terus. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda percaya? Saya pastikan Anda tidak percaya. Bang Edis belum jawab pertanyaan saya. Segala sesuatu, apapun itu. Tapi saya nggak tanya bikin martabak. Saya nggak akan tanya cara bikin martabak. Saya nggak akan tanya di mana asal usul, di mana lahirnya Hasanuddin. Saya nggak akan tanya itu. Saya akan tanya seputar agama Islam. Begini. Kalau yang dimaksud oleh Bang Edis, sabar. Ini seputar agama Islam. Saya Sabar tanya dulu. Apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kita kan sudah janji bahwasanya kita gantian kan? Oke, tapi saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Ya, menurut kitab yang tadi udah. Bang, sebentar dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa tujuan dari sunat? Sabar. Jangan masuk ke pertanyaan Saya berikutnya akan dulu. pastikan dia Selesaikan tak dulu. percaya Al-Quran. Silakan. Enggak, ini bisa gantian enggak? Boleh, silakan Bang. Kita kasih panggung Muslim. Bang Edis tadi bertanya kepada saya bahwa Bang Rahmat percaya enggak kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab, saya percaya. Sekarang saya yang bertanya. Anda tidak percaya. Yang diketahui oleh Bang, Anda tidak percaya masalahnya. Loh, saya bilang percaya gimana dong? Oke, buktikan kalau Anda percaya. Tolong jelaskan. Ya, sabar dulu. Tolong jelaskan apa maksud sunat. Sabar dulu. Itu berarti udah 2 pertanyaan tuh. Saya belum. Bang, bukan. Anda bilang percaya itu saya bilang Anda bohong. takut, Bang. Gini Bang Rahmat, Anda mengatakan Jangan jawab dulu. Sedikit Kita Bang Rahmat. satu-satu aja. Sedikit Bang Rahmat. Bang Rahmat mengatakan percaya itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Buktinya Anda tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan apa fungsi sunat. Sabar dulu Bang Edis ya. Silakan. Nah, tadi Bang Edis bertanya kepada saya, apakah Bang Rahmat percaya kalau Al-Quran menjelaskan sesuatu? Saya jawab iya. Mau betul atau tidak jawaban saya nanti setelahnya dong. Sekarang saya dulu. Silakan. Oke? Silakan. Nah, menurut yang diketahui oleh Bang Edis, menjelaskan segala sesuatu itu maksudnya apa? Kan saya sudah katakan tadi bahwasanya tidak ada cara membuat martabak dalam Al-Quran, Bang. Kalau pemahaman Bang Edis itu mengatakan segala sesuatu itu termasuk cara mancing, itu pikiran Anda picik. Ilmu Anda tidak sampai. Nah, sekarang yang saya tanya, setelah Bang Edis menanyakan satu pertanyaan kepada saya, bahwa saya percaya tidak kepada Al-Quran, saya jawab, saya percaya. Sekarang saya tanya Bang Edis, oke? Yang dimaksud oleh ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu itu apa? Silakan.
menurut logika, menurut akal. Oh, bukan. Bang, Bukan logika. Menurut tadi kaidah abang bahasa, nanya, saya menurut jawab kaidah bahasa nih. dong. Abang nanya, saya jawab nih. Tapi abang memotong Menurut gimana? kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa dan logika silakan. umat manusia, segala sesuatu artinya apapun itu. Namanya segala sesuatu. Seperti Oh, tidak. Seperti misalnya Tidak. segala sesuatu kok bukan sesuatu. Tidak. Jadi begini. Oke. Kalau Bang Edis memahami segala sesuatu itu termasuk dengan cara mancing, oke? Cara memasak martabak, cara menjahit pakaian, itu pikiran Anda sempit. Anda tidak paham Apakah dengan saya konteks bertanya tentang ayat. Apakah saya Ya, bertanya, itu jawaban tolong Anda. jelaskan cara buat martabak? Anda katakan tadi bahwa menjelaskan segala sesuatu itu berarti segala aspek kehidupan, betul? Betul, jelas. Nah, Jelas. coba, ada enggak cara buat martabak dalam Al-Quran? Itulah bukti bahwa Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Bukan itu, itulah bukti bahwasanya Bang Edis tidak paham dengan konteks ayat. Oke, sekarang saya tanya, Loh, Bang. betul, itu betul. Sekarang saya tanya, segala sesuatu itu pengertiannya apa di sini? Lah, jangan lari dulu, Oke, enggak. Bang Abang kan Edis sudah harus jawab mengatakan dulu. gini, Bang. Abang kan sudah mengatakan bahwa Kalau pemikiran Bang saya Edis salah. tidak tahu, Enggak, kalau Bang. Bang Edis Dengar dulu, tidak Bang. tahu, jawabannya tidak tahu. Begini. Jangan tanya balik ke Baik, saya. saya nggak bilang nggak tahu. Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu. Silakan. Oke? Sekarang Baik. saya tanya. Kalau memang tidak tahu, saya ulangi pertanyaannya. Saya Oke? bukan mengatakan Pertanyaan tidak saya tahu, yang Bang. Dengarkan, Bang Rahmat, dengarkan. Oke. Saya tidak mengatakan bahwa saya sabar. tidak tahu. Nah, ini dia. Anda yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak tahu. Nah, maka dari itu, Oke. tolong Sekarang jelaskan saya apa pengertian. gini, Medis. Aduh. Nah. Apa pengertian menjelaskan segala sesuatu? Oke. Tadi kan pertanyaan saya, apakah Bang Edis tahu yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu? Bang Edis mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat itu menjelaskan segala bentuk aspek kehidupan, betul? Segala apapun, namanya segala sesuatu. Termasuk cara buat martabak. Oh, harusnya iya, namanya segala sesuatu. Itu dia dari jawaban Bang Edis. Bang Edis membuktikan ketidakpahaman tentang suatu konteks Oke, yang ada kalau dalam begitu Al-Quran. apa itu segala sesuatu? Kalau begitu apa itu segala sesuatu? Akui dulu tidak tahu. Bang, Anda sudah mengatakan bahwa itu saya dia tidak dong. tahu, oke? Maka Betul kan? karena Anda menghakimi saya bahwa saya tidak tahu, maka sekarang saya balikkan kepada Anda untuk menjelaskan apa itu segala sesuatu. Silakan. Bang Edis jawab akui dulu tahu atau tidak. Nah itu Bang dia. Rahmat, supaya Itu kita dia. jangan macet di Itu sini, Bang dia. Rahmat, supaya kita Iya, jangan betul, macet di memang sini. betul. Bang Betul, Rahmat, memang betul. gini Bang Rahmat, supaya kita tidak macet di sini. Iya. Makasih Bang Albert, makasih teman-teman yang support. Gini, tolong jelaskan apa itu pengertian segala sesuatu. Bang Edis akui dulu kalau Bang Edis tidak tahu. Saya nggak bilang saya nggak tahu. Saya bilang bahwa segala sesuatu itu adalah apapun. Lalu Anda mengatakan bahwa pemahaman saya itu salah. Sekarang tugas Anda, apa itu segala sesuatu? Loh, sabar dulu. Jadi begini, Loh, Bang Edis berbelit. mengatakan. Bukan berbelit, yang berbelit itu Bang kalau udah Edis. begini Bang namanya Bang. Yang berbelit itu Bang Edis. Loh, saya Oke. nggak berbelit, Tadi Bang. Bang Edis mengatakan. Gimana? Lah, Kak sabar. Teti, makasih, Kak sabar Teti. dulu. Bang Edis mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu berarti segala bentuk problem aktivitas manusia di atas muka bumi ini. Namanya segala Memang sesuatu. ada. Namanya Sabar segala dulu, sesuatu. Sabar dulu. Berarti secara tidak langsung Bang Edis mengatakan Al-Quran ada menjelaskan tentang cara-cara pembuatan Jelas, martabak. harusnya begitu. Namanya menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada. Nah, yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu adalah kaitannya dengan segala sesuatu yang ada tentang hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh manusia di atas muka bumi. Nah, ini udah ngarang. Berarti harusnya bunyinya begini. Segala sesuatu tentang syariat. Itu dia. Harusnya bunyinya begitu. Makanya saya bilang, sungguh Anda termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak
tidak sempurna dalam menyusun kalimatnya. Iya. Lah, begini. Sekarang begini Bang Edis. Rahmat, biar saya Begini. selesaikan. Makanya saya bilang, begini lagi? mustahil Anda percaya Al-Quran. Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Saya percaya. Buktinya Anda Saya tidak percaya percaya. bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba satu saja Bang Edis ya. Satu saja. Oke? Nah, itu kan yang Bang Edis baca adalah terjemahan dari original teks. Oke? Sudah kita Akui dulu, baca akui bahasa dulu dong. Arabnya. Bahasa Arabnya adalah likulli syai. Likulli, segala sesuatu. Enggak ada. Itu bukan likulli Gimana? syai itu. Cek Bukan bahasa likulli coba syai. cek bahasa Arabnya. Coba. Surat apa? An-Nahl- Surat apa? An-Nahl Surat apa? 89. Abang Oke, aja nggak sabar. ngerti suratnya. Tapi bilang itu bukan bukan. likulli syai. Coba silakan. Oke, saya hafal. Jadi begini. Sabar saya buka ya. Kalau Zuma. bukan nanti likulli syai gimana? Saya terjun dari An-Nahl ya. Monas kalau bukan likulli syai. Oke. Cek bahasa Arabnya. Nah, sabar. Teman-teman yang memberi support, hati-hati salah kirim. Hati-hati salah kirim, soalnya sering kejadian, salah pencet. Silakan. Sabar. Bacakan. Suara jangan macet. Makasih Topik Abuenya. Makasih. Sabar aja. An-Nahl. An-Nahl 89. Sabar. Saya ingin tampilkan kepada kepada Bang Edis. An-Nahl. Jangan lupa follow, tap layar dan absen ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, makasih Bang Nicholas, Kak Teti, terima kasih Isabella, Oke. terima kasih. Ya. 212. Ya. Nanti kalau seandainya bukan apa tadi? Apa tadi? Likulli Menurut Bang Edis? syai. Kalau tidak Oke. ada kata likulli syai di situ, saya terjun dari Monas. Pak. Oh iya. Ayat berapa tadi? 89. 89. Oke, Silakan. Bang Edis. Ah, kan nggak ada terjemahannya kan, Iya. pantas dia nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Karena nggak ada terjemahannya. 89. Sabar dulu. Silakan. Sabar dulu. Oke. Nah, ini. Ah, silakan. Mana bacakan. di sini? Ya dibaca dulu dong. Mana Abang di sini? belum baca. Nih. Ya. Nih. Baca. Ini kan? Ya, silakan Nah, Abang baca saya sampai bacakan sampai terakhir. Ada Oke. nggak di situ likulli syai? Sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Likulli syai'in. Loh, Ada nggak yang likulli Abang syai? katakan tadi apa? Loh, Abang ada nggak likulli syai, ada nggak di situ? Yang Abang katakan tadi apa? Likulli syai, ada nggak? Ini bukan syai. Iya, maksudnya likulli syai, ada lanjutannya Bang. Makanya saya cuma ngutip itunya doang Bang. Loh, Coba. makanya ini nggak ada likulli syai. Coba baca. Berbeda. Coba baca. Ini likulli syai'u. Oh, artinya apa? Jangan dulu. Abang sudah artinya salah. Bang, artinya. Arti likulli syai itu apa? Enggak. Abang sudah salah, akui dulu. Ah, jadi kita bahas Arab-Araban kalau begini Bang. Enggak, aku begini, nggak begini, minat, Bang Bang Edis. jadi orang Arab Bang. Nggak minat aku Bang. Nggak Bukan. minat aku bisa bahasa Arab. Kalau aku pelajari bahasa Arab, aku udah pasti lancar bahasa Arab. Memang aku nggak minat. Enggak, masalahnya. Itu dia masalahnya. Ketika Coba, Bang Edis artikan dulu. melakukan sesuatu kesalahan, Bang Edis enggak pernah ngaku. Oke, Bang artinya Edis aja. enggak pernah ngaku. Artinya bahasa Indonesianya apa? Enggak, akui dulu dong. Ingin mengalihkan Nggak ada. perhatian ini Bang. Nah, ini dia masalahnya, giliran salah. Bang Enggak mau Rahmat. ngaku. Bang Rahmat. Enggak ada syai. Poin- Sabar. Syai Poin itu. Sabar. yang ingin saya sampaikan itu arti adalah bahwa terjemahannya sudah tepat, menjelaskan segala Oke. sesuatu. Artinya itu tanpa ada Ya. yang nggak dijelaskan. Semua dijelaskan di situ. Ya. Nah, sekarang akui dulu kalau di sana enggak ada likulli syai. Gimana sih apa? Iya, memang enggak ada.
Memang Bang, nggak ada likulli syai, makanya yang abang baca likulli syai bukan iwahudu. syai. Likulli syai. Syai. Aduh, gimana sih abang ini? Bukan syai. Kita jadi debat itulah. Ya Udah gini. Allah. Jangan debat masalah itunya. Gini. Enggak. Artinya Saya aja. nggak mau lanjut Bang. kalau Pak Edis tidak mengakui. Tadi Pak Edis mengatakan kalau Dia seandainya mau mengalihkan sabar. perhatian. Jangan mengalihkan Bukan. perhatian, Bang. Bang, 6.000 jamaah sudah Bang- berkumpul, Bang. Oh. 6.000 Ya, jamaah. terserah, saya enggak Jangan malu. jangan Tadi Bang kecewakan Edis- jamaah, Bang. Sabar. Enggak, saya enggak kecewakan. Nah, tadi Bang Edis sudah menantang saya. Kalau tidak ada likulli syai, saya terjun dari Monas, betul enggak? Ada likulli syai Nggak ada. wahada warahmatu. Oh, mulai berubah tuh. Gimana Mulai berubah. kok? Mulai berubah tuh. Arti dari mulai likulli berubah. syai adalah tidak Gini, ada Pak yang Edis. tertinggal dari apapun yang tidak dijelaskan. Semua dijelaskan. Nah, gini. Setuju? Segala Gini. sesuatu, betul. Tanpa Bang Edis terkecuali. tadi sabar dulu. Loh. Sekarang Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Nah, Bang Edis tadi menantang saya dengan percaya diri, sangat lantang dan perkasa sekali. Kalau tidak ada kata-kata likulli syai, saya terjun dari Monas. Setelah saya buktikan tidak ada. Aduh, Sabar. lari kemana-mana. Sudah, kita ke poinnya aja, Bang. dulu. Sabar Gini, Bang, dulu. biar kita Sabar. nggak Enggak, debat kusir. Saya nggak Gini, mau. Bang Rahmat. Saya nggak mau. Bang Edis harus akui dulu. Kalau seperti Bang itu Edis ya, harus akui kita dulu. berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Nah, Gimana? kan takut. Giliran Bukan salah takut, Bang. Giliran Masalahnya, salah takut. Bang, begini. Tadi poinnya Nggak ada. kita Likulli Bang, syai nggak tadi ada. sudah sampai Likulli dengar. syai nggak ada. Oke, menjelaskan segala sesuatu ada? Likulli syai tidak ada. Menjelaskan segala sesuatu ada nggak? Loh, likulli syai tidak ada. Oke lah, Bang Nah, Rahmat. memang betul. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu. Giliran Sama, Bang Rahmat. salah, giliran salah Sampaikan takut. sampaikan Loh, saja salam kepada giliran Zuma. salah takut. Begini Bang Rahmat, dengan Giliran segala salah hormat, takut. Bang Rahmat, bukan takut Bang Rahmat. Bang Rahmat nggak mau maju, mundur terus. Kita mau Bukan, lanjut nih, akui mau dulu. pada kesimpulan. Gini bang. Kalau kalah, kalau salah, akui dulu baru kita lanjutkan. Bang, likulli syai, wah, kalau lanjutannya, Bukan syai. Bukan berbeda bang. Likulli Gimana? syai dengan likulli syai. Berbeda. likulli syai, wah, Iya. huda warahmatu, itu selanjutnya. Begini. Lu saya yang dibahas jelaskan. yang anu Saya kok jelaskan. gimana? Kalau bentar. Kalau dia syai'u, syai'a itu sesuatu, oke? Kalau sa'i itu salah satu aktivitas di dalam menjalankan ibadah haji. Iya, Berbeda. Bang Edis tadi, makanya bentar, kan Bang, ada bentar. lanjutannya. Bentar dulu. Udah Bentar sekarang dulu. begini, Jadi gini, jangan Bang. jangan Saya- jangan sabar berdebat dulu, sabar masalah dulu, sabar huruf-huruf dulu. Arabnya. Gini aja dah. Bahasa Indonesianya, kabur. Indonesianya adalah menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Setuju Bang Rahmat? Kabur. Jadi begini Bang Edis, begini. Sabar dulu ya. Bang Edis mengakui, saya lihat video-video VT Bang Edis pernah mengatakan bahwa belajar Islam selama berapa tahun? Belajar 13 tahun lamanya saya belajar agama Islam. Dan Oke. saya pastikan 13 bahwa tidak ada Sabar, orang Islam yang sabar, percaya Al-Quran, sabar termasuk dulu, Anda. Sabar dulu. Oke. Silakan. Bentar. Pertanyaan saya, selama 13 tahun belajar Al-Quran, oke? Ini mau mengalihkan Anda masih tema, dikatakan- ini mau mengalihkan Sabar, tema ini Bang loh. Rahmat. Oke lah Bang Rahmat. Saya Bang, harus sabar. memohon maaf. Sabar dulu. Nampaknya dari Sabar. suara Bang Rahmat kita sama-sama dari Sumatera Utara nih Bang Rahmat. 10 jari-jari Oh, satu enggak, saya kepala. Sumatera Barat. Sabar. Ya, 10 Jangan sama dulu, kita. jangan dulu, 10 santai. jari-jari satu kepala. Saya mohon maaf Bang Rahmat. Karena Bang Rahmat orangnya Oke. ngeles Bang Rahmat. Kita nggak lanjut ini kalau Gini, begini. oke. Gimana kita? Nah, Coba boleh- lanjutkan yuk. Boleh Ada enggak saya nggak di ngomong? situ? Boleh enggak saya, Bang? Gini Bang, ada nggak di situ bahwa segala sesuatu dijelaskan oleh kitab itu, betul? Sabar, Bang, sabar. Ganti-gantian kita. Berat. Abang ini dulu ya. yang ngomong deh. Bang Edis dulu yang ngomong. Baik, saya Nanti katakan. saya. Baik, saya katakan. Gini teman-teman. Kenapa saya katakan bahwa sesungguhnya tidak ada muslim yang percaya Al-Quran? Al-Quran bilang begini, kami turunkan kepada kamu Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu.
Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, tolong jelaskan kepada saya, Bang. Tolong jelaskan. Gantian dulu. Saya kan ngomong ini. Tolong jelaskan kepada saya. Silakan. Apa maksud dari kitannya umat Muslim menurut Al-Quran yang konon menjelaskan segala sesuatu? Silakan. Oke, jangan potong ya Bang ya. Silakan. Saya mau apapun yang saya narasikan silakan. Anggap aja ini closing statement. Silakan. Oke, jadi begini ya teman-teman. Bang Edis ini sering berkuar-kuar bahwa belajar Al-Quran selama 13 tahun. Oke, ternyata begini kualitasnya. Belajar Al-Quran, tapi hanya yang dia pelajari hanya terjemahannya saja. Kaedah daripada original teksnya tidak dia pahami. Contoh, cara baca saja sudah salah. Seperti An-Nahl yang dia katakan tadi, tidak ada tertulis likulli syai'in. Yang tertulis likulli syai'in. Oke, antara syai'in dengan sa'i itu jauh berbeda. Oke, jauh berbeda. Makanya untuk memahami konteks-konteks ayat dalam Al-Quran, kita harus menguasai berbagai macam ilmu karena sastra bahasanya kaya. Nggak bisa hanya dengan terjemahan semata. Lalu apa fungsi sunat? Sabar dulu belum Kita sampai masih ke sana. menunggu. Kita masih menunggu. Apakah setelah bertele-tele? saya jawab nanti. Apakah setelah long-winded? Apakah setelah jawaban yang bermutar-mutar? Apakah dia menjawab apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Silakan. Oke, tunggu saja. Kalau nanti saya tidak jawab, turunkan saja. Silakan. Oke? Silakan. Nah, itu yang pertama yang mau saya katakan di sini, bahwasanya ternyata belajar Al-Quran selama 13 tahun sia-sia. Kenapa? Yang dipelajari hanya terjemahan. Tidak pandai cara bacanya. Pertama. Yang kedua, tidak menguasai tentang kaedah-kaedah ilmu, nahu, sorof, mantik, bayan, balago, kemudian membahas tentang Al-Quran. Itu yang kedua tuh. Oke? Sehingga dia mengatakan bahwasanya Al-Quran mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Dia berpemikiran bahwa yang dijelaskan itu segala macam aktivitas, termasuk cara mancing dan cara buat martabak. Saya nggak tanya itu, saya tanya pikiran sunat. sempit. Sabar Apa dulu. Iya, tujuan sunat menurut sabar Al-Quran? dulu. Belum sampai ke sana, Bang. Belum sampai. Sabar dulu, nanti saya jawab. Kalau enggak saya jawab, turunkan saja nanti ya. Oke? Oke, Bang? Oke? Setuju? Saya mumet, Bang. Apa tujuan sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Oke, sabar dulu. Yang kita bahas menjelaskan segala sesuatunya dulu. Jangan contoh-contohnya dulu. Ini Kan satu sudah saya bilang kan, sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Makanya aku bilang mustahil kamu percaya kepada Al-Quran. Mustahil. Sabar dulu, Silakan. sabar dulu. Boleh enggak saya ngomong lagi? Boleh enggak saya ngomong? Silakan. Jadi begini Bang Edi, saya ingin mengatakan, yang dimaksud oleh Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bukan termasuk cara mancing dan cara memasak martabak, enggak. Yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan tuntunan kehidupan manusia di atas Harus dikoreksi muka bumi. berarti ya? Sabar. Berarti harus dikoreksi. Ayat berarti Bukan dikoreksi. Allah tidak sanggup menyusun paragraf, menyusun kalimat dengan benar, lalu rahmat ingin, salah kalimatmu ya Allah. Maksudnya di sini menjelaskan segala sesuatu dalam hal syariat. Saya kalau begitu akan membacakan ayat kepada Anda. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat karena Anda menambah-nambahi ayat yang sudah ada. Bang Edis. Dan tiadalah rahmat itu Bang Edis. melainkan orang-orang yang nekat. Oke. Sekarang gini ya. Masih boleh enggak lanjut ini? Silakan. Apa fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Oke? Apa fungsi sunat? Boleh enggak? Boleh enggak sabar? Boleh enggak? Ya, apa fungsi sunat? Jangan lari ke fungsi sunat dulu. Lari kepada menjelaskan segala sesuatu dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim itu sunat? Sekarang kita gantian Bang Edis. Kita selesaikan satu topik.
Yang tadi yang kita bahas itu adalah menjelaskan segala sesuatunya dulu. Oke lah Bang Rahmat, dengan segala hormat Lah, ya. Nah, kabur ini, 10 kabur. Kabur jari-jari ini. dan 1 kepala, dengan segala hormat tolong sampaikan pesan nggak saya usah kabur dulu. kepada guru Muzuma supaya datang dan mengatur jadwal Nggak diskusi usah dengan saya. Saya sangat setuju dengan penjelasan Bang Edis ya. Artinya kalau kitab Q itu mengklaim dirinya sebagai kitab yang menjelaskan segala sesuatu, juga menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, maka mestinya dia harusnya mampu menunjukkan aspek-aspek seperti apa yang disempurnakan pada kitab-kitab sebelumnya, dan hal-hal seperti apa yang belum dimuat pada kitab-kitab sebelumnya yang baru dimuat dalam dirinya kitab Q ini. Faktanya yang terjadi justru sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Profesor Moon Inisiri, ahli sejarah kitab Q, yang mengatakan bahwa kandungan atau isi kitab Q itu sesungguhnya 2/3 atau lebih dari 70% disadur, dimodificate, ya, dimodifikasi dari Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Dan sangat jelas dalam penjelasan Profesor Munsiri bahwa tujuan daripada kitab Q memodifikasi cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, ya dengan maksud untuk menyampaikan pesan teologis tersendiri kepada para audiens atau pembacanya. Jadi bukan menyempurnakan, malah yang terjadi mengurangi atau memutarbalikkan fakta sejarah, cerita-cerita yang terjadi dalam Bible yang bisa diverifikasi oleh para arkeolog-arkeolog. Nah, ketika sudah dimodifikasi dan diceritakan ulang di dalam kitab Q ini kan justru tidak bisa dibuktikan secara historis. Itulah mengapa juga Profesor Moon Inisiri mengatakan yang disampaikan kitab Q itu bukanlah kebenaran historis, tetapi kebenaran literal atau kebenaran artistik semata. Itu dong faktanya. Ya. Berikut secara teologis perlu dipertanyakan bahwa apakah pernah Allah atau Tuhan itu berfirman pada masa tertentu dan tidak sempurna sehingga dia butuh masa tertentu lagi untuk menyempurnakan apa yang telah difirmankan sebelumnya? Tentu saja tidak kan? Artinya bahwa kehendak dan firman Allah itu selalu sempurna pada konteks dan masanya. Dia tidak perlu disempurnakan dengan hadirnya kitab-kitab yang justru hadir sangat belakangan, 700 tahun setelah kitab terdahulu, yaitu Bible. Nah, mari jujur dengan sejarah. Sekali lagi, yang ditemukan oleh para sejarawan dan para peneliti yang benar bahwa justru kitab Q ini 2/3 atau sekitar 70%-nya justru dicomot-comot atau disadur dari kitab-kitab sebelumnya, itu Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sehingga yang disampaikan bukan lagi kebenaran historis tetapi kebenaran literal atau kebenaran artistik semata. Sekali lagi, Profesor Moon Inisiri mengatakan yang terjadi bahwa kitab Q ini memodifikasi cerita-cerita yang ada dalam Bible. Jadi, kitab yang mengklaim dirinya bahwa dia hadir sebagai kitab penyempurna dan menjelaskan segala sesuatu, sekali lagi itu hanya klaim kosong, tidak bisa dibuktikan.